Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12! Itu ngarang semua. Gak ada di aslinya ngarang 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur, tidak ada cerita. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Lagi-lagi Kainama bertakiyah, saudara. Demi pamor, demi popularitas, dia berapi-api di dalam tausiah, dalam bertakiyah mengenai firman Tuhan, mengenai Alkitab. Kita saja orang Kristen Bapak Ibu tidak berani seperti dia dalam mengotak-ngatik Alkitab, di dalam mentafsirkan ayat demi ayat di dalam Alkitab. Tetapi dia begitu berani main-main dengan Tuhan. Bagaimana dia menambahkan dan mengurangi firman Tuhan dengan seenak udelnya. Bagaimana dia katakan bahwa Yesus tidak pernah mengampuni perempuan yang berdosa, alias yang dimaksud di sini adalah perempuan pelacur. Padahal tertulis dalam Alkitab. Kita tidak tahu apa tujuan si Kainama. Apakah dia ingin tenar, ingin terkenal, sehingga dia selalu mentafsirkan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Tidak ada satu manusia pun yang berani mengubah-ngubah isi firman Tuhan, mengutak-ngatik isi firman Tuhan, apalagi menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Tidak ada yang berani kecuali kamu Kainama. Kamu berani sekali mengutak-ngatik firman Tuhan. Apa hak kamu? Kamu sudah mukhalaf, dia mukhalaf saja. Kamu belajarlah Islam dengan baik, membawa rahmat lil alamin. Jangan membawa kekacauan antar umat beragama. Kamu pelintir-pelintir itu Alkitab, kamu menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Nanti ketika kami melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, kalian bawa ke ranah hukum. Dan saya juga sangat heran Bapak Ibu, kenapa para ustadz-ustadz yang sudah senior, kiai, alim ulama, tidak pernah membina si balap ini Bapak Ibu, khususnya Kainama. Dengan seenak udelnya dia menambahkan dan mengurangi Alkitab. Firman Tuhan tidak boleh dibuat mainan Kainama, ya, tidak boleh. Dan kamu jangan mencobai Tuhan. Kamu lihat bagaimana orang-orang yang sudah mencobai Tuhan terlalu lampaui batas di saat menghina, mengolok-ngolok firman Tuhan. Contohnya sudah sangat banyak. Salah satu yang baru-baru ini kejadian, Agustan saudaraku. Nah, kamu lihat Agustan Kainama, temanmu, sahabatmu itu. Setelah pup dia di Alkitab, kentutin Alkitab, 2 hari kemudian dia langsung KO. Hari ini dia kentutin Alkitab dan dia tantang Tuhan Yesus. Tidak lama kemudian dia KO. Memang dia sakit-sakitan, tetapi parahnya sakit sampai dia stroke. Itu setelah dia tantang Tuhan Yesus dan dia kentutin itu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan alat mainan kalian. Siapa kalian orang yang berdosa? Yang pertama sudah menyangkal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kalian menghina dan kalian coba mengurangi firman Tuhan, dan kalian coba menambahkan firman Tuhan. Apa yang tidak ada kalian ada-adakan, kalian buat ada. Dan 2 hari ini beredar bagaimana Kainama dan teman-temannya buat lelucon saudara ya. Saya katakan lelucon karena dia mencari ayat di dalam Alkitab. Harus ada bagaimana ayat itu dia tafsirkan tentang nubuatan mengenai junjungan dia, nabi dia. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat 12. Ya, bagaimana diceritakan di situ? Bangsa Israel, bangsa yang bebal. Lalu dia katakan itu mengenai nubuatan tentang nabinya yang buta huruf katanya. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ahmad Dedet lihat bagaimana setelah dia menantang Tuhan. Karena setiap hari
Tugas Ahmad Dedet, kerjaannya itu mempelintir Alkitab, mengurangi dan menambahkan, lalu mentafsirkan ayat demi ayat yang ada di dalam Alkitab. Apa yang terjadi? Ditampar sama malaikat, ya. KO si Ahmad Dedet. Dia merasa dirinya hebat. Tuhannya sanggup menjaganya ketika dia berdakwah. Tuhannya sanggup membentengi dirinya ketika dia menyampaikan dakwah, tausiah dengan cara menghina Alkitab. Apa yang dialami oleh Ahmad Dedet? Sakit yang sangat lama. 9 tahun apa berapa tahun dia sakit. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tidak bisa bergerak anggota tubuhnya kecuali mulut bersama dengan bola mata. Dibawa ke rumah sakit ternama. Dipanggil tabib, dibawa ke dokter manapun. Tidak bisa. Dan tidak ada satu rumah sakit maupun dokter yang mampu menganalisa apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Jangan sampai Kainama mengalami semacam itu. Mengalami seperti Ahmad Dedet, mengalami seperti si Agustan. Jangan sampai. Kasihan nanti kamu. Ya, kasihan. Tetapi kalau memang itu maunya kamu, tunggu waktu Tuhan Kainama. Waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat. Kamu tunggu waktu Tuhan, mulutmu itu akan disumpal oleh Tuhan. Malaikat Tuhan akan datang, menampar mulutmu apabila kamu tidak bertobat. Kalau kamu sudah Islam, ya sudah, kamu pelajarilah Islam dengan baik. Kamu bawa agama Islam, sehingga orang-orang di sekitar kamu merasakan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan lagi kamu mengotak-ngatik Alkitab, menambah dan mengurangi firman Tuhan. Jangan ketika nanti kami mempertanyakan iman kalian, ramai-ramai kalian melarang kami untuk membahas kitab kalian. Sementara kalian mentafsirkan dengan seenak udelnya kalian. Tapi ketika kami melakukan, mempertanyakan iman kalian, kalian benturkan dengan hukum penistaan agama. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan mencobai Tuhan dengan melampaui batas Kainama. Jangan. Nanti kamu sendiri yang kita sayangi. Kamu akan menyesal nanti. Hukum di dunia ini kamu bisa bebas, tapi kamu tidak bisa bebas dengan hukum Tuhan Kainama. Ya, kamu tidak akan bisa bebas dengan hukum Tuhan. Tuhan tidak mau firman-Nya dipermainkan. Jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya Kainama, dalam kitab jelas dikatakan jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kamu permainkan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kamu tafsirkan dengan seenak udelmu. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kamu menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Alkitab sudah mencatat, dunia boleh berlalu, langit boleh berlalu, tetapi firman Tuhan itu tetap. Artinya, tidak ada satu manusia pun yang mampu dan sanggup menambahi dan mengurangi satu iota pun dalam firman Tuhan. Jadi jangan kamu tambahi dan jangan kamu kurangi. Kamu akan tanggung akibat dari perbuatan kamu, dari ucapan kamu yang setiap hari di dalam video kamu mempelintir firman Tuhan. Ya. Jangan sesat, Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita berorang, itu juga yang akan dituainya. Nanti kamu ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, diperlihatkan segala kelakuanmu, segala ucapan dustamu, segala takiyahmu. Maka di situ kamu akan menyesal selama-lamanya. Dan di situ juga kamu minta ampun sama Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan sedetik waktu untuk kamu, supaya kamu bisa kembali ke dunia. Ingat, Kainama, waktu sudah terlambat. Bapak Ibu tahu, di dalam Alkitab tercatat dengan jelas, orang-orang yang menyangkal, menghina, mencemooh firman Tuhan, mereka nanti akan meminta belas kasihan Tuhan. Ramai-ramai mereka memohon dengan penuh tangisan air mata. Mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan waktu sedetik
Sehingga mereka bisa kembali ke dunia ini untuk menceritakan apa yang dialami di saat dia meninggalkan dunia ini. Menceritakan apa? Menceritakan bahwa firman Tuhan itu benar. Jangan sampai saudara-saudaranya, teman, sahabat, kerabatnya mengalami apa yang orang itu alami di tempat yang berapi-api nyalanya, di tempat orang-orang berdosa tersiksa, disiksa. Maka mereka itu nanti akan meminta izin sama Tuhan. Tuhan, izinkan waktu, izinkan saya untuk kembali ke dunia sebentar saja, ya, supaya saya bisa kasih tahu kepada saudara, teman, sahabat, kerabat saya bahwa saya berada di tempat yang disiksa, orang-orang berdosa tersiksa. Tuhan katakan apa? Waktunya sudah terlambat. Biarkan melalui kitab para nabi, para penginjil, evangelis, hamba Tuhan, pendeta, mereka mendengar kabar dari apa yang tertulis di Alkitab, di kitab suci. Waktumu sudah selesai, dan kamu sekarang menerima hasil dari apa yang kamu taburkan masa di dunia ini. Kainama, hati-hati kamu ya. Mulutmu itu jangan sampai ditampar oleh malaikat, seperti ditamparnya si Agustan ataupun si Ahmad Dedet dan banyak contoh-contoh yang lain yang menghina Alkitab dengan melampaui batas. Shalom alaikum Bishop Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.